Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pencuri 17 motor di Lampung Timur ditembak kakinya karena berusaha kabur saat tempat persembunyiannya digerebek polisi. Penikam pengurus bus Damri di SPBU Bandar Lampung tidak lagi jadi Bang Jago saat digelandang ke kantor polisi. Truk bermuatan singkong terguling di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang Barat akibat tertabrak dari belakang oleh tronton karena sopirnya mengantuk. Warga Kampung Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Waikanan, Rabu sore digegerkan kematian perempuan tetangganya. Korban bernama Nur Fatona, berumur 53 tahun, ditemukan tewas di kamarnya dan kondisi tubuhnya sudah mulai rusak. Korban tinggal di rumah sendirian dan sehari-hari sebagai pedagang sayur keliling. Jenazah ditemukan tetangganya yang curiga karena korban sejak beberapa hari belakangan tidak terlihat dan tidak berjualan. Menurut Pamong, korban memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Awalnya itu ada rekan Bu Nur ini mau ngambil motor apa ini, dipanggil-panggil nggak ada ini jawaban. Terus akhirnya hubungin pihak tetangga, ditelepon aktif, cuman kok nggak ngangkat gitu. Terus ada kecurigaan lah dari pihak tetangga, diintip ke atas ini, akhirnya nggak taunya ya itu. Itu jam berapa itu, Pak? Kurang lebih sekitar pukul 1. Pukul 1. Pukul 1 siang. Kalau sehari-harinya ya baik ya, di lingkungan juga baik, bergaul baik. Informasi rekan-rekan tadi itu punya riwayat penyakit darah tinggi. Darah tinggi, Pak ya. Ini langsung dimakamkan ini langsung oleh pihak keluarga, langsung dimakamkan. Ya, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Jenazah dimakamkan oleh keluarganya pada Kamis siang. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi berupa visum dan olah tempat kejadian perkara, tidak menemukan adanya bekas kekerasan di tubuh korban. Polisi menyimpulkan korban tewas akibat penyakit yang dideritanya. Ardio Hapa melaporkan dari Waikanan. Koordinat juga ya. Operasi pencarian balita perempuan bernama Nur Latifah yang diduga tenggelam di Sungai Waiumpu, Kecamatan Banjit, Waikanan, Kamis siang resmi dihentikan oleh tim SAR meski korban belum ditemukan. Pencarian berlangsung selama 5 hari, padahal biasanya operasi baru akan dihentikan pada hari ke-6. Menurut petugas SAR, operasi pencarian korban dihentikan sesuai permintaan keluarga dan aparat desa yang dilaporkan ke polisi, tentara, dan tim SAR. Permintaan keluarga tersebut karena sebenarnya korban telah hilang lebih dari sepekan, namun baru dilaporkan ke tim SAR setelah 3 hari pencarian tetapi tidak ketemu. Pada akhir operasi, radius pencarian hingga sejauh 11 km dari lokasi diduga korban tenggelam. 1 orang diduga hanyut atas nama Nur Latifah, perempuan, umur 2 tahun. Di Sungai Umpu, Kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Pencarian dibagi 2 seru menggunakan perahu rafting dan penyisiran. Darat lebih kurang 3 km dari titik terakhir pencarian. Pukul 16.00 pencarian resmi dihentikan karena pihak keluarga serta hasil dari
musyawarah perangkat desa dan kepolisian memutuskan untuk operasi SAR ditutup dan akan dilanjutkan dengan pemantauan. Hilangnya korban sempat membuat rumit penyelidikan petugas, sebab awal dilaporkan oleh ibunya, korban hilang saat main ponsel di rumah. Awal pencarian tidak fokus ke sungai. Namun 3 hari kemudian, keterangan ibu korban berubah dan menyatakan bahwa putrinya tenggelam saat ikut mencuci pakaian di sungai. Pada kasus ini, polisi juga telah membawa ibu korban ke rumah sakit untuk diperiksakan kejiwaannya, sebab rupanya ibu korban pernah menderita gangguan jiwa. Penyebab korban hilang yang diduga tenggelam di sungai masih dalam penyelidikan polisi, apakah akibat kecelakaan atau ada kelalaian. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan. Gembong pencuri motor ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di tengah ladang di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Rabu sore. Tersangka bernama Komarudin, berumur 42 tahun, sempat berusaha melawan dan kabur, namun upayanya gagal karena polisi telah mengepungnya. Menuju lokasi penangkapan tidak bisa menggunakan mobil. Oleh polisi, tersangka yang ditangkap kemudian dibawa dengan naik motor. Namun perjalanan ke kantor polisi, tersangka justru kembali berupaya kabur dan akhirnya ditembak kakinya. Sebelum dibawa ke kantor polisi, tersangka terpaksa harus mampir dulu ke rumah sakit untuk diobati kakinya. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka telah mencuri 17 motor. Selain menyasar motor di tempat parkiran umum, ia juga mencuri motor di dalam rumah korban. Surat dan curanmor kita ini melakukan sebanyak 17 TKP di wilayah hukum Lampung Timur. Dia juga dengan modus mencongkel rumah, kemudian dengan kunci LPT mengambil kendaraan lalu menggadaikannya di tempat penadah. Itu kita teliti ada 17 TKP. Pasal yang kita sangkakan sendiri adalah pasal 36 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, dan kita lapis LPLP terkait. 5 motor hasil curian yang belum dijual oleh tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu 2 teman tersangka dan para penadahnya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kawanan pencuri motor di Bandar Lampung kian nekat dan berani. Mereka tidak segan-segan mencuri motor meski di dekatnya ada pemiliknya. Di antaranya dialami pengusaha cuci pakaian yang menyambi berjualan es buah di pinggir jalan di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Pelaku 2 orang datang dan menyamar sebagai pembeli es buah. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sedang sibuk meracik es buah. Pelaku dengan mudah membawa motor korban yang diparkir di belakang korban sebab kunci kontaknya masih terpasang di motor. Beli es ke depan, yang satu nunggu. Sempat transaksi beli es, komunikasi sama yang jaga es. Dia memesan es lah. Habis itu dia mondar mandir ke temannya yang nunggu di motor. Gak lama kemudian dia balik lagi ke dekat es. Habis itu Pak langsung duduk di atas motor dia. Dari di atas motor itulah motornya langsung diambil karena memang tadi tanpa disadari kuncinya kan nempel di kontak. Hingga Kamis siang, para pelaku belum ditangkap polisi. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Babila melaporkan dari Bandar Lampung.